Assalamualaikum sahabat ganjil. Kita jumpa lagi dengan Bunda Rita Mustaini. Di sini Bunda sedikit akan melihat kejadian yang membuat fatal seorang Cut Intan bersama suami yang sudah menjadikan keputusan hakim dan sudah diproses tapi banding. Nah, ini aku sedikit ada keganjilan ini masalahnya. Yang kulihat di sini semacam kayak dibilang nyesal tapi tidak nyesal. Karena bukan apa-apa yang dijalani oleh suaminya Cut Intan ini saat ini keadaannya sedang down kalau aku lihat nih ya. Dan penyesalannya itu setelah dia sebelum divonis, tapinya ya sebelum divonis banyak istilahnya gelombang-gelombang yang dia ini kan dalam kehidupan rumah tangganya dengan perselingkuhannya, tapi di dalam kita tidak bisa memungkiri ya, di dalam penjara itu tidak seenak apa yang seperti bebas tidak di luar. Nah, kita tidak bisa membalas dengan pukulan-pukulan sesama napi. Nah, disitulah yang saya lihat dia timbul penyesalannya. Nah, karena arogannya dia, kekejaman dia terhadap perempuan, yang begitu. Hati perempuan ini kan memang lembut ya. Tapi juga janganlah dipermainkan, jangan kalau kita merasa diri kita juga dilahirkan dari seorang rahim wanita atau perempuan, sebenarnya kita nggak perlu KDRT. Menurut Bunda nih, kalau Bunda terawang nih, kenapa sih si Armor ini bisa punya sifat itu gitu? KDRT itu mungkin ada secara psikologis dia dipengaruhi atau ada bisikan-bisikan ilmu setan kah yang makanya dia sampai menggebu-gebu ini. Padahal kan kita lihat dari looknya dia itu sederhana gitu, Bun. Satu, dia memang ini kalau dibilang misteria, ada misteria. Jadi memang ada dia semacam dia seperti kayak pernah datang ke orang pintar dan diberi amalan-amalan yang kadang membuat dia lupa gitu bahwa dia ini seorang manusia yang bisa ini. Jadi ada semacam kayak itulah saya bilang orang yang sudah belajar, kadang-kadang kita menghafalkan ritual-ritual yang tidak diinginkan ya. Jadi semacam kayak ini. Tadinya dia juga yang jelas dia itu berguru ke orang itu supaya dia jaya. Tapi ternyata dengan ininya itu ilmu yang dia pelajari itu bukan jaya tapi semacam kayak menjadi darah dingin gitu loh. Jadi dia arogan timbulnya ya, dianya sering bukan sekali loh, 2 kali atau 3 kali, sering kali tuh dia bersama Cut Intan ini dianiaya ataupun di KDRT ini ya. Tapi karena mungkin Tuhan juga, Allah juga tidak menghendaki umatnya atau ciptaannya disepertikan itu. Terus akhirnya kelepasan lah segalanya akan terjadi seperti ini. Hingga sekarang hukum-hukum juga berlaku karena tidak kekuatan seorang istri, akhirnya dilaporkan. Kalau sekarang ini dia ini menyesal, memang menyesal ya. Tapi apa dia boleh daya dia. Dan apalagi yang kulihat ini kasus mulai bergejolak dengan perceraian. Nah, dan juga sudah bisa Intannya juga sudah mengatakan saya lebih baik pisah daripada hidup saya, nyawa saya di ujung tanduk bersama dia. Berarti tadi Bunda sempat bilang kalau dia ada mempunyai ilmu. Waktu di penjara nanti dia masih bersinggungan dengan ilmu ini atau ilmu itu
Kalau dibilang hilang enggak, tapi untuk membaca rapalan-rapalan itu istilahnya kayaknya sudah enggak dia gunakan. Disitulah timbul penyesalan dia. Jadi apapun keputusannya dia seperti kayak mengikhlaskan diri. Dan fisiknya pun sudah mulai melemah kalau yang terlihat seperti itu. Bun, kalau ada nggak kaitannya sama tempat tinggal mereka? Apakah itu mempengaruhi menjadikan apa datangnya entitas-entitas tertentu yang mempengaruhi cepat armor itu berubah menjadi kasar? Kalau tempat enggak, memang itulah. Kalau makanya saya bilang, kita boleh mencari guru, tapi guru yang bagaimana? Guru yang bisa menuntun kita dunia akhirat itu yang kita cari. Tapi kalau ini guru yang membuat dia itu jaya sebenarnya. Seperti kayak ritual-ritual yang membuat dia cepat kaya, terus akhirnya. Tapi di situ bukannya kekayaan yang dia nimbulkan, tapi ego darah dingin. Karena makhluk jin itu walaupun gimana kalau kita sudah dikendalikan sama dia, itu akan repot, membahayakan diri kita sendiri. Efeknya itu selalu seperti itu. Bun, mungkin bisa dibagikan nih pada penonton ganjil, Bun. Melihat dari sudut pandang Bunda kan sebagai paranormal atau spiritual ya, Bun. Ada nggak tanda-tanda tertentu yang dapat dikenali untuk mengetahui apakah seseorang itu sedang mengalami pengaruh energi negatif misalnya atau gangguan alam gaib mempengaruhi perilaku mereka? Ada tanda-tanda nggak, Bun, kira-kira? Supaya nanti kan istri-istri kedepannya was-was tuh, Bun. Jadi gini ya, bagi pemirsa ganjil, makanya saya bilang kita berguru boleh, tapi carilah guru yang bisa membawa kita dunia akhirat. Karena kalau kita sudah berguru dengan guru yang membuat aura kita atau jiwa kita menjadi negatif dan kita sudah dirasukin jin, itu biasanya ciri-cirinya satu dia mudah terpengaruh dengan wanita. Kayaknya kayak senang sama perempuan, banyak perempuan. Nah, keduanya egoisnya itu tinggi gitu loh. Jadi emosi dan egoisnya itu tinggi. Dianggap semua itu nggak berlaku buat dia orang-orang itu. Hanya akulah yang paling ini. Karena di situ ada sosok makhluk halus semacam jin gitu. Terakhir 4 tahun 5 tahun. Kira-kira akan menyesalkah dia atau dia akan melakukan hal yang sama atau ada karma sama si armornya? Sebenarnya ini udah jalan karma. Dia masuk penjara pun sudah jalan karmanya. Cuman penyesalan dan dia akan, insya Allah kita doakan ya supaya dia berubah dengan baik dan membuang semua apa yang pernah dia pelajari. Nah, supaya penyesalan itu akan membuat dia teringat bahwa kalau aku berbuat buruk seperti ini.